kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena selama kurang lebih 2 tahun ke belakang dunia digoncang dengan suatu musibah bencana yaitu COVID-19, sehingga membuat merenggut banyak jiwa. Tetapi kalau sampai hari ini kita keluarga besar SDK Maria Bunda Karmel dan juga keluarga besar PAUD Bunda Elisia di bawah naungan Yayasan Maria Bunda Karmel masih ada sampai sekarang ini, masih berkumpul di tempat ini, itu karena karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Jadi itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang berikut Pak, berterima kasih kepada teman-teman guru selaku panitia penyelenggara kegiatan Festival Lomba dalam menyongsong HUT RI yang ke-77, Bapak Ibu Guru. Pak, berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan juga Pak berterima kasih untuk anak-anak semua yang telah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lomba ini. Dan tentu ada dia punya juara, ada dia punya hadiah nanti panitia yang umumkan. Terus Pak juga berterima kasih untuk yang paduan suara yang telah membawa lembaga kita yaitu SDK Maria Bunda Karmel yang telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan PDK. Walaupun kita tidak juara di dalam perlombaan, tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah pengalaman. Itu harga yang paling utama. Bagaimana kalian bisa memperoleh pengalaman untuk tampil di pentas, bagaimana kalian bisa memiliki pengalaman untuk kalian kebakat, kalian punya minat bakat. Jadi Pak berterima kasih kepada anak-anak yang telah memberikan yang terbaik buat SDK Maria Bunda Karmel. Kita berikan tepuk tangan dulu buat anak-anak paduan suara. Baik, yang berikut Pak juga tidak bicara banyak, karena kalau Pak bicara banyak tentu tidak semua kalian share, tidak semua kalian simpan. Pak bicara yang inti saja, yaitu Pak mau tanya dulu, tema kita 17 Agustus, HUT RI 17 Agustus yang ke-77 ini ada yang tahu atau tidak? Temanya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagus. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Berarti ada yang bisa jawab, berarti dia menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai dia. Kenapa Pak bicara begitu? Karena Pak pengalaman dulu masih kecil, masih SD, kami biasa kalau bangun pagi jam 5 itu orang tua sudah kumpul kami, duduk. Terus apa yang kami buat pertama bangun pagi? Kita duduk kumpul, kita masing-masing pegang Alkitab, baca dan berdoa. Tetapi sekarang karena teknologi, siapa saja pasti dia bangun pagi, dia cari di luar HP. Benar atau tidak? Nah, siapa saja pasti dia bangun pagi, dia cari di luar HP. Dengan demikian, Pak mau katakan bahwa teknologi menguasai kita. Oleh karena itu, kita harus bisa merespon perkembangan zaman, terutama teknologi ini kita harus respon dengan baik. Ada dia punya dampak negatif dan juga positif. Dan yang berikut, sesuai dengan tema hari ini, jadi Menteri Pendidikan memberikan tema ini karena tentu kita tahu 2 tahun ke belakang ini apa yang terjadi? COVID. Ketika terjadi COVID, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia, bahkan kita Indonesia, apa yang terjadi ketika COVID? Banyak penurunan di bidang-bidang sektor lain, baik itu ekonomi, terutama di lembaga pendidikan, banyak mengalami penurunan. Kenapa? Karena kita belajar harus secara online. Anak-anak semua merasakan belajar online bagaimana? Enak atau tidak? Tidak. Kita belajar tidak efektif dan efisien. Karena ada yang
punya kendala, ada yang tidak punya HP, mau belajar bagaimana. Ada yang punya HP, tetapi tidak ada paket. Ada yang punya HP ada paket, tetapi dia mesti gandeng dengan dia punya saudara berapa orang, berganti-ganti. Ada yang punya HP punya paket, tetapi dia tidak menguasai aplikasi pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak efektif dan efisien. Sehingga pemerintah memberikan tema ini menjadi motivasi, ini menjadi dorongan, ini menjadi semangat dari apa yang telah kita alami, bahwa kita harus pulihkan keadaan kita, khususnya di lembaga pendidikan ini. Kita harus pulihkan keadaan kita dalam meningkatkan pengetahuan kita, psikomotor kita, afektif kita. Terus kita harus bangkit lebih kuat. Dari tema ini ada satu kisah, pasti anak-anak semua tahu. Kisah itu pernah viral, kejadian itu pernah viral khususnya di kita bagian timur. Pas 17 Agustus, entah di daerah mana, pas sementara upacara bendera, pejabat semua hadir dan tiba-tiba tali bendera putus. Ada yang tahu? Itu anak nama siapa ya? Johnny. Jadi pas tali bendera putus, dan itu momen yang sangat berharga karena momen di mana hari ulang tahun Republik Indonesia, sementara bendera mau dikibarkan. Dan pada saat itu semua pejabat hanya lihat, semua pada nonton saja. Tetapi ada seorang anak SMP dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dia lari dari barisan menuju ke tiang bendera. Pak, bayangkan ini tiang bendera yang begini kecil. Pak, saja kalau ini tiang listrik yang besar saja Pak tidak bisa panjat. Di sini siapa yang bisa panjat tiang listrik? Tidak ada yang bisa. Tapi luar biasa itu anak, dia bisa panjat ini tiang listrik yang begini kecil, naik sampai di atas dan tarik itu tali bendera dan kembali disambung, dan setelah itu bendera dikibarkan. Dan akhirnya dia jadi viral dan dia dijuluki sebagai apa? Pahlawan. Itu sangat mengharukan. Dan pada saat itu ada Pak punya adik kompleks, dia mahasiswa jurusan arsitek, orang Larantuka, dia juga orang-orang keturunan raja kayaknya DVD. Jadi dia melukis karena dia seorang seniman, jadi dia melukis ini. Itu anak yang tadi naik bendera. Terus setelah dia lukis ada satu kalimat yang membuat Pak sampai hari ini Pak masih terharu. Kalimatnya coba kalian dengar baik-baik. Apapun yang terjadi, engkau harus berkibar. Jadi ini kalimat ini buat Pak terharu. Apapun yang terjadi, engkau harus berkibar. Dan Pak pas baca itu kalimat, Pak mengingat kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia waktu itu. Apapun terjadi, mereka berani mati demi mengorbankan tubuh, jiwa, raga, darah mereka. Apapun terjadi, Indonesia harus merdeka. Di bawah pelopor pemuda yang paling gagah berani, yaitu siapa? Di bawah pimpinan siapa? Hah? Kelas 6? Siapa? Iya, I.R. Soekarno. Di bawah pimpinan Soekarno, dia memimpin masyarakat untuk berjuang melawan penjajahan, apapun yang terjadi. Dari tema ini dan juga dari kisah tadi, ada satu makna yang tersembunyi yang harus kita simpan dalam hati, bahwa apapun terjadi, walaupun COVID terus merajalela, kita Bapak Ibu Guru, apapun terjadi, kita harus menyelesaikan amanat agung kita, cerdaskan anak-anak bangsa. Dan yang kedua, untuk anak-anak, apapun yang terjadi, kalian harus selesaikan, kalian punya studi. Kalian punya cita-cita semua? Semua punya cita-cita? Apapun terjadi, gapai itu cita-cita. Bisa? Bisa. Dan yang terakhir, Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Pancasila. Merdeka, sekali lagi. Merdeka. Sekali lagi, merdeka.
Terima kasih.